Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks yang kali ini ada saham-saham batu bara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini malah terkoreksi dalam, sempat rebound tapi kemudian tertekan dan ditutup di harga 7.389, terkoreksi 1,73%, dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 11,7 triliun. Langsung saja ketikanya. Untuk ISG ya udah peluang besar 7.300. Ya, sesuai gambaran saya kemarin, kalau dia nggak tembus 7.500-nya minggu ini dan jebol 7.450, 7.300. Ya, ini pertahanan terakhirnya. Antara ini benar double bottom atau double top atau cup and handle, dan ini candle rejectionnya. Ya, kalau misalnya ya minggu ini agak berat sih kalau ke 3.500, tapi kalau bisa sih sangat bagus ya. Kita konfirmasi minggu depan, kalau dia sideways aman, tapi minggu depan ya, minggu depan harus di atas 7.500, itu tandanya dia rejection ya. Ini kan mencoba confirm nih, kalau dia naik habis itu turun terus jebol lagi EMA 200-nya udah selesai. Nggak ada Windows dressing kemungkinan besar ya. Akhirnya merah lagi di November setelah bulan tahun lalu hijau ya. Kalau November nih 50-50 antara merah hijau tuh selama 4 tahun nih sama. 2 kali merah, 2 kali hijau. Tapi yang Bapak Ibu perhatikan, dia kalau merah nggak dalam. Kita lihat di November tahun lalu 2023 dia hijau. Terus 2022 koreksi tipis ya. 2022 terus 2021 koreksi lagi tipis. Ya. Tuh, dia tetap koreksi tipis. Dan ya mudah-mudahan lah ini terakhir koreksinya dan Windows dressingnya ternyata di akhir bulan atau di awal Desember. Nah itu ya. Jadi gimana nih? Ya sangat peluang ya. Masih konfirmasinya 1-2 hari ke depan. Kalau dia sudah mulai melawan rebound bagus. Tapi MACD-nya dead cross, bergarah ke bawah. Itu aja dulu untuk ISG ya. Saya hari ini ada stop loss. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Saham pertama ada Indi yang ditutup terkoreksi 5,31% ke harga 1.515. Indi udah sinyalnya ya, karena dia membentuk candle bearish engulfing dan membentuk low baru. Sepertinya ini valid cup and handle, berarti ada peluang melanjutkan penurunan. Target turun 1.400. Kita lihat di situ nanti apakah di situ akhir penurunannya dan reversal. Bisa jadi seperti ini nanti polanya kan, pola cup and handle atau inverted head and shoulder nih. Yang pastinya Indi jangan tangkap dulu ya, tunggu di bawah aja sekalian, nawar. Kalau dikasih 1.450, 1.400 saja. Biar risknya kecil, kalau out ya nggak dalam, mungkin 3-4% kan, maksimal 5%. Itu aja untuk ini, saat ini lebih wait and see. Lanjut Adro ditutup di harga 4.010, terkoreksi 0,74%. Langsung saja katanya Adro ini sentimen dia potensi bagi dividen jumbonya 30% kalau nggak salah dengan harga sekarang ya. Jadi dividennya itu di sekitaran 1.300 berapa tadi? 1.341 per saham. Dan juga mau lepas AAI ya untuk IPO. Nah, itu yang menjadi sentimennya. Apakah Adro masih bisa bangkit? Mestinya masih bisa ya. Tapi yang perlu perhatian itu jangan jebol 3.950 untuk Adro ya. Kita lihat jebol 3.950 ya berpotensi turun. Tapi kalau pola-pola seperti ini nih sepertinya sih bertahan. Jadi besok tuh kemungkinan koreksi tipis terus ada yang cover di bawah. Karena ya masih sentimen mau bagi dividen jumbo dan kemungkinan besar tetap dijaga Adro. Itu aja. Lanjut. ADMR yang ditutup di harga 1.350, terkoreksi 3,2%. Langsung saja katanya ADMR ini lagi berjuang. Nih saya gambar ulang ya. Kita pakai aja EMA 200-nya 1.350 ini sudah jebol sebenarnya ya. EMA 200-nya. Tapi kan lihat besok. Cuman secara teknikal sih jelek.
Tapi konfirmasinya kita lihat besok. Kalau lanjut turun ya udah sangat mungkin 1250. Ya kalau mau bagus memang minggu ini konfirmasinya 3 hari ke depan, 2 hari ke depan. Kalau dia balik ke atas 1380 atau 1400 cukup aman. Jadi potensi besar minggu ini swing low dan minggu depan siap-siap bangkit lagi. Kita lihat 2 hari ke depan untuk ADMR. Lanjut PTBA yang ditutup di harga 2860 terkoreksi 1,03%. Langsung saja ke tanknya. PTBA saat ini membentuk low baru. Sekarang kita kasih batas toleransi sebenarnya 2800 nih sebenarnya batas toleransi sampai 2780 ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau sampai EMA 200-nya itu jebol baru jual ya 5%-an lah. Ya sekitaran 2690. Itu aja untuk PTBA ya. Jadi PTBA kita lihat aja respon market. Tapi kalau minggu ini bisa tembus 2930-nya ya minggu depan ke atas selesai koreksinya dan siap-siap bangkit PTBA. Lanjut ITMG yang ditutup di 25.250 terkoreksi 0,49%. asing, nggak ada jual beli. Lanjut teknikalnya untuk ITMG ini juga di level psikologisnya antara bertahan atau jebol. Kalau jebol dia cukup dalam, turunannya itu sekitaran bisa 1.500-an poin ke 23.500, 24.000. Jadi perlu hati-hati untuk Bapak Ibu yang punya ITMG yang mau belajar pakai stop loss. Stop loss kalau gagal bertahan di atas 25.000 untuk ITMG. Itu aja. Lanjut UNTR yang ditutup di 27.200 terkoreksi menguat 0,34%. Langsung saja ke tanknya. UNTR saat ini masih bertahan, masih bagus, cuman hati-hati juga UNTR nih. Kalau besok tiba-tiba dibuang jebol 26.500, ya udah selesai juga ya. Ada potensi turun, ya kita nggak tahu kapan naiknya lagi. Yang pastinya kalau ISG itu bullish di akhir atau di minggu ketiga November, mudah-mudahan paling cepet ya, mudah-mudahan di minggu ketiga ya pastinya UNTR tuh maksimal turunannya. Kalau memang ada Windows dressing, maksimal turunannya tuh 25.000, 24.500 ini. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Tapi kalau pandangan saya hot aja, sabar tunggu. Karena dividennya juga besar kan. Ya yang penting Bapak Ibu ya punya waktu untuk simpen sangnya, kira-kira uangnya nggak dipakai ya 6 bulan ke depan. Boleh aja di hot. Pokoknya average down nanti di 25.000 kalau ada turun ke situ UNTR. Lanjut Doit yang ditutup dengan 615 terkoreksi 4,65%. Doit aduh jebol juga ya, 600 bisa mantul nggak? Belum pasti juga. Tapi yang pastinya lebih baik nawar sekalian di EMA 200-nya di 550, 560. Itu aja untuk Doit ya, nawar bawah. Jadi kalau dia ada koreksi berturut-turut 2 hari ke depan makin dalam 560 potensi mantul Doit. Ya lumayan lah kalau dikasih 5%, 6% kan pantulannya, apalagi dikasih reversal bangkit dan itu swing low-nya makin bagus. Jadi Doit nawar bawah aja dulu 550, 560. Lanjut Harum yang ditutup di 1185 terkoreksi 2,05%. Harum juga waduh masih sideways. Nah Harum ini kalau kondisi seperti ini nih, antara minggu ini ya dia ditarik naik 2 hari ke depan atau kena buang. Ini kan sideways trend pendek, antara ditarik naik atau dibuang. Tapi kemana lebih condong? Kalau ISG bullish tetap rebound dia. Maksudnya bukan kalau ISG rebound besok atau maksimal Jumat ya rebound Harum. Tapi kalau Bapak Ibu gimana, saya nggak mau pakai stop loss, saya mau average down di 1060, 1050. Itu aja untuk Harum. Lanjut BSSR yang ditutup di 4.460 terkoreksi 4,06%. Langsung saja ke tanknya BSSR ke 4.400 lagi. Ya mudah-mudahan selesai koreksinya. Dia ada ex-date dividen hari ini, tapi dividennya kecil. Lumayan dividennya 4% ya, wajar. Dividen trap nggak jauh lagi kalau menurut saya. Untuk BSSR turunannya ya maksimal 4.200. Itu aja. Lanjut ABMM yang ditutup di 3.400 terkoreksi 2,29%. Langsung saja ke tanknya ABMM. Waduh jebol juga ya. Perkiraan koreksi IBC-nya ternyata nggak mampu.
apakah selesai ya? Nggak ada lagi Windows dressing ya? Kenapa? Karena keterlaluan menurut saya kondisi sekarang. Kalau memang ada Windows dressing, ada bullish IISG, mestinya ABMM tuh nggak jebol 4.309 ini. Tapi kalau kondisi seperti ini ya, ini di luar kewajaran, keterlaluan menurut saya. Jadi kemungkinan besar ada Windows dressing tuh bisa jadi 50-50 juga ya. Kecuali tiba-tiba dia minggu depan, gak harus besok lusa, minggu depan tiba-tiba naik dengan volume besar. Tiba-tiba ada candle reversal, tembus lagi 3.800-an. Nah menarik tuh. Tapi kalau terus turun ya gawat juga nih untuk ABMM. Kita lihat 1-2 hari ke depan dulu untuk ABMM ya. Sekarang jangan nambah-nambah dulu karena masih turun. Arahnya maksudnya masih turun. Nanti kalau sudah mulai ada nambahnya tuh kalau mulai sudah ada perlawanan di area support ABMM. Lanjut. Bian yang ditutup di 17.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja katanya Bian malah bertahan nih. Tapi tetap perlu hati-hati ya. Tiba-tiba dia nanti dibuang kan nggak lucu juga. Pokoknya ya ini yang penting kalau Bapak Ibu punya Bian, pakai stop loss saja. Memang agak dalam stop lossnya 5% karena belinya harga nanggung. Jebol 16.500, buang aja di 16.200. Bian kalau bisa minggu depan tembus 18.000 ya sinyal uptrend. Itu aja. Untuk Bian lanjut Toba yang ditutup dengan 535 terkoreksi 3,6%. Toba dekat 500 sudah. Ayo kita lihat nanti apakah akan mantul di 500. Kita nawar aja, jangan mepet-mepet 520 tapi tawar makin dalam. Ya, apakah ini koreksi ABC-nya habis itu selesai? Kita lihat ya. Pokoknya nawar Toba kalau besok turun 7%. Wah, itu sih kesempatan masuk di 500. Nawar sekalian bawah 490, 480, jebol 480 jual. Udah gitu aja ya. Kalau bisa beli di 500. Jadi kalau jebol 475 stop loss tuh 5% kan. Ya maksimal 6%. Tapi kalau jalan dan dia rebound potensi upside minimal 10% dan bisa mid term pertengahan itu 20% ke 600. Nawar Toba di 500. Lanjut saham terakhir KKGI yang ditutup dengan 545 menguat 0,92%. Langsung saja ke tracknya. KKGI harus rebound kalau mau bagus besok harus tembus 550 560. Itu aja. Ya, kalau besok dia merah lagi yang punya kalau mau average down di 480 500. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.